Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Pagi ini pagi yang cerah dan Masya Allah, tabarakallah, di kota Mekah sangat cerah sekali. Dan sebentar lagi akan peralihan musim, jadi dari musim dingin menuju ke Musim panas. Nah, kebiasaannya di seluruh Arab Saudi itu hujan debu dan debu-debu yang berpindah-pindah biasanya. Jadi yang tadinya ada di gurun Sahara saat ini biasanya berpindah ke mana-mana karena sebentar lagi akan memasuki Musim panas. Dan insya Allah pagi ini kita akan ditemani oleh Izomaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahrawi Channel. Ya, semoga subscribe Bahrawi Channel selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita mau kemana ini? Kita insya Allah akan explore atau napatilas di mana tempat mikot namanya Hudaybiyah. Oh ya, kemarin kita sempat ke Ja'ranah. Itu adalah tempat mikot terjauh itu. Sekarang kita ke mikot Hudaybiyah. Hudaybiyah itu letaknya sebelah barat ya. Ya. Dari kota Makkah kurang lebih jaraknya 20 km. Ya, ikuti terus perjalanan kita menuju ke Hudaybiyah supaya tidak lama-lama melihat muka kita kan. Nah, kita eksplor di jalan-jalan insyaallah. Oke. Ini di sekitar Masjidil Haram. Masya Allah, kita lagi melewati Intercontinental Hotel Intercontinental dekat Masjidil Haram. Masya Allah. Jabal Umar lah ya. Sekitar Jabal Umar kita ini. Masya Allah. Ada situasi dan kondisi Masjidil Haram. Ya. Dekat Masjidil Haram ini. Masya Allah. Tetap juga Intercon tuh penjagaannya ketat sekali ya. Jadi intinya kalau hotel mewah itu memang selalu begitu ya. Masya Allah. Intercontinental dan Masjidil Haram, silahkan komen di kolom komentar. Masya Allah. Dan ini Masjid King Abdullah ya. Iya, Gate. perluasan King Abdullah Gate. Nah, disinilah tempatnya. Kalau kita mau masuk sholat sebenarnya sih untuk mobil nama sebenarnya. Untuk ini apa namanya aplikasi Masya Allah. ya, Tamarna itu masih ya. Masih tetap ya. Tapi tetap. kadang memang kalau sebelum sholat masih jauh itu, kalau kita tidak memakai ihram itu tidak ditanya sih kadang-kadang. Dan kalau mepet waktunya sholat, kadang memang ditanya. Benar begitu ya? Iya. Ya karena memang banyak, ada yang nanya di kolom komentar bahwa apakah sudah Bebaskan diadakan ya, ini masalah Tamarna itu. aplikasi itu. Tetap Tetap ada. Dan memang kalau sholat itu belum dekat dengan waktu sholat, waktu iqamah itu biasanya memang kadang-kadang nggak ditanya. Tapi kalau sudah mepet waktunya, misalnya iqamah ataupun 5 menit sebelum sholat, nah itu kadang ditanya, mungkin karena sudah padat di dalam kan. Iya. Berarti yang sudah memiliki bookingan itu, kalau masih belum masuk, nah di situ berarti ada tempat yang masih kosong. Gitu ya mungkin ya. Iya. Karena memang setiap bookingan itu kapasitas di dalam Masjidil Haram itu sudah sesuai dengan bookingan yang ada di Tamarna. Nah di situ mungkin. Sekarang kita melewati Jalan Ummul Qura ini ya. Jalan Qura ya. Lurus. Kalau dari kota Jeddah kita ini lurus. Di sekitar Ummul Qura ini ada proyek super lah namanya, itu besar sekali ini, bahwa di sebelah kiri nanti kita Masya Allah. akan ada perhotelan dari stasiun kereta, Iya. stasiun Menuju ke metro menuju ke Masjidil Haram. Lurus itu nanti. Mungkin panjangnya, jauhnya ini sekitar ada 6 kilo ya. Nah itu semua akan jadi perhotelan di situ. Masya Allah. Semua perhotelan di kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya nanti gaya-gaya di Eropa gitu. Nah ini kondisi Itu ini. dia. Ya. Itu dia. Gaya-gaya Eropa gitu.
ada metro 24 jam yang akan mengantar dari depan hotel menuju ke Masjidil Haram. Itu 24 jam. Masya Allah. Dan nanti insya Allah semua jamaah reguler ataupun yang plus ataupun jamaah apapun yang datang ke Arab Saudi berumrah ataupun haji Iya. bakal nanti ditempatkan di daerah sini. Masya Allah. Itu planningnya jadinya kapan? 2030. 2030. Ya, Masya Allah. itu persiapan Saudi Vision Ru'yatus Saudiyah. Jadi memang planningnya itu sampai sekitar 9 atau 8 tahun ke depan. Masya Allah. Kalau lebih cepat ya lebih Ini bos bagus. masjid ya? Ini hotel. Ini ada gambar masjid nih. Iya, dari sini ininya mulai dari sini. Pokoknya dari itu stasiun kereta api stasiun kereta api itu nanti kita sampai Masjidil Haram. ada metro yang 24 jam akan mengangkut bolak-balik nih, tidak berhenti. Jadi kita tidak membutuhkan lagi transportasi mobil ataupun bus dari tempat hotel itu. Nah, yang Saudi Vision itu memang tujuannya kenapa dibikin seperti ini? Bakal ke depan nanti ada yang namanya umroh ataupun haji individu. Kalau umroh itu bisa mandiri dan haji itu bisa yang namanya haji furoda, itu nanti akan ditempatkan di tempat ini. Kenapa dinamakan haji furoda? Karena haji individu yang tanpa dikontrol iya. oleh satu perusahaan. Yang sekarang kan kita pakai grup-grup gitu Ya, pakai jamaah ya. kalau yang visa resmi kota itu tetap pakai grup, tidak akan bisa dirubah itu. Dan furoda itu individu itu bisa nanti terdaftar kepada satu maktab ataupun satu perusahaan di Arab Saudi yang nanti menaungi itu. Ada 1 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, dan sesuai permintaan. Nanti bisa request di sistem. Di sistem itu akan ada nanti aplikasi yang menyediakan transportasi khusus, atau misalnya mobil kecil, sedan, atau mobil yang besar, dan bisa juga bergabung dengan yang lain juga. Dan nanti kedepannya akan bisa mendaftar melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan aplikasi itu biasanya sih memang ada satu orang yang menguasai itu ya. Jadi berarti nanti enggak ke travel gitu. Kalau orang mau berhaji atau berumrah ke travel tetap. Travel tetap kalau kota. Ini kita berbicara masalah individu. Iya. Berbicara individu, 1 orang, 2 orang yang misalnya dapat ekstra kota, dan kotanya itu kota bukan kota pemerintah, kota furoda namanya. Nah, di situ ke depan nanti memang sudah dipersiapkan, dibangun sedemikian rupa itu mungkin bisa masuk sekitar ya menampung 1 juta 2 juta orang gini. Besar, banyak sekali tuh hotelnya. Mungkin bisa ratusan ataupun ribuan nanti, karena sekitar dari 3 atau 4 kilo itu jauhnya dari stasiun sampai mungkin 6 kilo ya. Iya. Menuju ke Masjidil Haram. Kalau itu semua benar-benar jadi nanti, maka ini super project yang paling besar itu di selama sejarahnya di Kota Mekah. Nah, ini saudara-saudara semua, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kondisi di Mekah di pagi hari sangat cerah sekali, dan sesuai permintaan sahabat-sahabat subscriber ya, karena kita jangan terlalu ngobrol itu melihatkan muka kita terus, dan kita lihatkan ini saat ini di perjalanan. Inilah kondisi terkini di Makkahul Mukarramah. Seperti inilah rutinitas di Makkah di pagi hari, bahwa yang bekerja ya bangun pagi, yang tidak ada kerjaan tidur pagi karena kita ada keperluan dan ada kita kebutuhannya, memang harus bangun pagi ya, kita tetap bangun pagi. Jadi salah kalau dibilang orang di Arab Saudi itu pagi tidur terus, tidak sebenarnya. Yang tidak mempunyai pekerjaan itulah yang tidur pagi. Nah, begitulah dia mungkin ya. Yang mungkin tugasnya malam ya bisa juga tidur pagi, tapi tidak semua ya.
ke kota Jeddah ya. Nah ini sebelah kanan nanti akan ada perumahan. Masya Allah. Ada perumahan real ya. estate begitu ya Iya. di kota Mekah ini, dan akan dijadikan seperti kota mandiri begitu ya, tapi belum starting ini masih. Iya. Lahannya sudah Karena di Arab disiapkan. Saudi ini wajib yang pertama, setiap kita ada membangun ataupun berencana untuk membuat real estate, itu jalannya dulu dibikin. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada jalur hijau ya, maksudnya penghijauan ataupun tempat-tempat nanti bermain anak-anak, taman gitu ya. Nah yang ketiga, harus ada masjidnya. Jadi sebelum dibangun, masjid itu sudah harus dibangun. Masjid ya yang pertama Iya, yang yang utama. pertama. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi jalan, yang kedua penghijauan, yang ketiga masjid. Ya, Supaya baru dibangun nanti setelah itu boleh perumahan. dijualkan perumahan-perumahan itu. Nah seperti di sebelah kiri ini, itu ada istana di atas bukit, karena orang-orang Arab ini sangat hobi sekali dengan rumah di atas gunung gitu. Padahal ini kalau musim panas banget, tapi Iya. kalau musim dingin Dingin banget. karena cuaca di Timur Tengah ini memang ada dua season ya, dua musim panas dan Musim dingin. musim dingin. Dan Tapi sekarang ini mau beralih ya. mau beralih ke musim panas. Inilah dia kondisi dan situasi di kota Mekah, bahwa ya gunungnya seperti ini ya. Iya. Kita Gunung batu. Batu nggak ada tumbuh-tumbuhannya yang hidup. Ya, tidak ada yang hijau ya. Oh, Masya Allah. Di situ. Oke, kita lanjut nanti. Iya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah memang dekat, kita akan ceritakan apa sih sejarah-sejarah yang ada di Miqat. Hudaybiyah. Masya Allah. Jadi kita udah dekat nih ke Masjid Hudaybiyah. Iya, ini di sebelah kiri kita ini ada pohon rindang banyak sekali di sini. Iya. Ya, kebetulan pada waktu itu sejarahnya ya di bawah pohon di sini ya para sahabat itu dulu berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu masjidnya sudah kelihatan mendekat. Itu masjid itu juga disebut dengan Masjid Ridwan karena dikenal dengan di tempat ini dulu para sahabat berjanji setia, bai'atul ridwan, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita akan mendekat ke masjidnya. Oh, dan itu tugu tuh, dan ini checkpoint di depan kita, Ya, sekaligus tugu perbatasan tanah suci kota Mekah sebelah barat nih. Ini tempatnya namanya Hudaybiyah ya, atau Shumaisi, bisa dinamakan Shumaisi ya ini. Masih lama ini. Iya. Sekaligus checkpoint ini itu tubuhnya, Masya Allah. Tuh tubuh, dan tubuh ini berganti-ganti ya sesuai era. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah mendekat nih ke masjidnya. Itu masjidnya, saya zoom ya. Masya Allah. Para jamaah pasti nggak asing lagi. Ini masjid juga dinamakan dengan Masjid Ar-Ridwan. Masya Allah. Dan di belakang masjid itu masih sampai sekarang itu ada bangunan lama. Itu beratus-ratus Asli ya? tahun. Iya. Masya Allah, ini cuman masjid ini ya masjid paling terkecil sudah di antara 3 tempat miqat yang ditentukan Rasulullah SAW. Ya, pertama Masjid Aisyah di Tanaim, kemudian Ji'rana, ya, kita putar balik ya dulu. Kemudian masjid ini. Cuman ini masjid tempat miqat kedua yang agak lebih dekat, yang paling jauh yang kemarin yaitu di Ji'rana. Cuman yang paling kecil masjidnya ya di sini. Masjid di Hudaybiyah ini. Ya, baik teman, para sahabat semuanya, para jamaah yang kangen ke Hudaybiyah, sekarang kita langsung mendekat ke masjidnya dan kita napak tilas turun untuk melihat situasi dan kondisi Masjid Hudaybiyah seperti apa. Dan di sebelah kirinya itu, maaf kalau ini kan kita putar balik barusan tuh. Jadi sekarang itu ada bangunan di sebelah kiri ya dari Masjid Hudaybiyah. Mungkin
menunggu kafir Quraisy dulu. Iya, bisa Sekarang jadi ya. Masya Allah. Bongkar itu. Nah, itu masjid menaranya. Dan masjid ini sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Sebentar lagi kita akan turun melihat kondisi dari Masjid Miqat terjauh kedua setelah Tanaim. Nah, ini masjidnya, Masjid Hudaybiyah atau disebut dengan Masjid Ar-Ridwan juga. Karena di sini ya pernah terjadi janji setia para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, baik, mari kita turun. Baik, Assalamualaikum. اسمه كريم؟ عبد العزيز نعم. ما شاء الله تبارك الله. استاذ عبد العزيز، الوضع دحين المسجد البيضي دائما مليت من الحجاج والمؤتمرين والوصول من الخارج السعوديه، فالان بدون مؤتمرين من الخارج، كيف الوضع الان؟ الوضع الان حاليا يحتاج الى تقنين يعني حتى ما تقدر تدخل الحرم الا بتصريح بتصريح ها؟ وهذا كله يعني لمصلحه الشعب، لانه لو كل الناس راحوا حج اكيد كورونا كلها يدخل على السعوديه من الخارج. للمؤتمرين واللي عايش في الدوله نفسها واللي عايش هنا كلها، سواء كان مواطنين او غير مواطنين. ايش انت اتمنى الوضع هذا بعد اتمنى انه كورونا تخلص فيه، واتمنى ان الناس تقعد في بيتها فهمتني؟ ويكون في تباعد ويكون في كل حاجه، حمامات الاربعه لا عشان هذه الفتره ازمه يعني لازم ربنا يمكن يرسل هذا الشيء لنا عشان نتوب صحيح صح. فلازم يعني على قولتهم نمشي على البروتوكولات الموجوده حاليا. وممكن كمان يعني يخلي الانسان هذا مستريح شوي، يراجع نفسه، يراجع نفسه ايش عندك انت، ايش التكبر على يعني يرجع ربك، يعني يرجع على ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. فهو ان شاء الله انه اتمنى انه يعني يروح هذا الوباء الوباء والوصول والغمه على الامه يا رب يا رب ان شاء الله. شوف اتمنى ايش اقول له بس اتمنى انه يعني الاندونيسيين هذا المكان الاندونيسيين الخاص. اتمنى انه يعني نصبر على هذا الوباء وما يعني نسوي حاجات يعني على قولتهم مثلا نجي بطريقه غير قانونيه او كذا فهمتني. خلاص يعني هي ان شاء الله فتره نتهدي على الامه هذه ان شاء الله. شكرا يا رب. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. ان شاء الله نقابل ناس ثانيين لا نقابل الجاي ان شاء الله باذن الله في نفس المكان، وهذا ان شاء الله المسجد هذا يتعرف تاريخ يعني تاريخ الحديبيه. هذا كان في حرب الحديبيه في اتفاقيه الحديبيه مو حرب. لا هو مو حرب، اللي هو الهدنه يعني كل واحد ياخذ حل الطرفين. الطرفين ايوه، حل المشاكل الطرفين يعني بين اهل المدينه واهل مكه. حل الاوسط. الحل الاوسط. شكرا جزاكم الله خير. Salam. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Baru saja ya kita dari mengunjungi Masjid Hudaybiyah atau disebut dengan Masjid Ar-Ridwan. Ar-Ridwan ya. Semoga bermanfaat info-info yang Amin. kami berikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan jangan lupa didukung terus. Iya. Dukung channel terus kita Bahrawi Channel dan Izomaki supaya kita bisa memberi informasi-informasi yang ter-up to date dari seputar Arab Saudi, khususnya di kota Mekah. Sampai di sini semakin dulu. semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.